Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srohli sodiri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi dengan saya Dina Aulia, kelas akuntansi 19C, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ucapan banyak terima kasih kepada Ibu Saidah Said SEMAK selaku dosen mata kuliah kami pada mata kuliah akuntansi perpajakan, serta teman-teman sekalian yang masih setia menonton video pembelajaran dari saya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai PPh pasal 25. Ada yang tahu apa itu PPh pasal 25? Nah, PPh pasal 25 merupakan jenis pajak penghasilan yang dibayarkan secara angsuran baik itu orang pribadi maupun badan yang dibayarkan setiap bulannya tiap tahun berjalan. Tujuannya untuk meringankan para wajib pajak. Namun, perlu kita ketahui bahwa dalam pembayaran pajak penghasilan harus dibayarkan oleh wajib pajak itu sendiri, tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Adapun batas waktu pembayaran PPh pasal 25 seperti yang telah saya jelaskan bahwa PPh pasal 25 merupakan pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran. Jadi tentunya memiliki batas waktu. Dan penting sekali untuk mengingat batas waktu atau jatuh tempo pembayaran agar tidak mengalami keterlambatan dan tidak dikenai sanksi berupa denda. Contohnya, untuk bulan Januari tahun 2021, maka angsuran untuk PPh pasal 25 harus dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 Februari 2021. Bagaimana jika batas waktu untuk penyetoran jatuh pada hari libur? Nah, perlu untuk kita ketahui, jika batas waktu untuk penyetoran pajak jatuh pada hari libur, maka masih bisa dilakukan pada hari berikutnya. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, termasuk Sabtu, Ahad, hari libur nasional, dan pemilihan umum, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya. Hal ini sesuai pada pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK nomor 3 tahun 2007 yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK nomor 3 tahun 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Nah, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan cara membawa surat setoran pajak atau dokumen yang lainnya. Nah, apa saja sih sanksi jika mengalami keterlambatan pembayaran PPh pasal 25? Nah, pada PPh pasal 25, wajib pajak dapat membayar setiap bulannya paling lambat di tanggal 15 dan jika ada keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% per bulan. Ini dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Nah, misalnya untuk bulan Februari tahun 2019 wajib pajak terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret 2019 sesuai pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP wajib pajak dikenai denda sebesar 2%. Nah, masuk pada perhitungan PPh pasal 25. Besaran angsuran untuk PPh pasal 25 dihitung sebesar pajak yang terutang. Angsuran dalam tahun berjalan yaitu tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan akan dikurangi dengan pajak lainnya. Angsuran PPh pasal 25. Nah, kemudian adapun rumus dalam PPh pasal 25, yaitu angsuran PPh pasal 25 sama dengan PPh terutang dikurang dengan kredit pajak selain PPh 25 dibagi dengan 12 bulan. Nah,
Angsuran untuk besaran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dengan pajak terutama dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan atau PPh yang dipotong sesuai dengan pasal 21 dengan ketentuan terdapat tambahan 20% bagi pajak yang tidak memiliki NPWP. Kemudian, pasal 23 dengan tarif 15% berdasarkan dividen, bunga, hadiah, dan royalti, serta besaran tarif 2% berdasarkan pada sewa dan penghasilan lainnya serta imbalan jasa. Dan yang kedua, pajak penghasilan PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri, yang mana pajak tersebut boleh untuk dikreditkan sesuai dengan PPh pasal 24. Nah, selanjutnya dilakukan pembagian menjadi 12 atau total bulan di dalam pajak masa setahun. Nah, sebagai contoh nih, dapat kita lihat pada layar ini. Jumlah pajak penghasilan Tuan Gilang yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2018 sebesar 50 juta. Jumlah kredit pajak Tuan Gilang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp21.500.000. Nah, perlu kita ketahui, jumlah Rp21.500.000 diperoleh dari yang pertama, PPh pasal 21 senilai 10 juta, kemudian yang kedua, PPh pasal 22 senilai 55 juta, kemudian PPh pasal 23 senilai 3 juta, dan yang keempat, PPh pasal 24 senilai Rp3.500.000, sehingga totalnya menjadi Rp21.500.000. Dan itulah menjadi kredit pajak dari penghasilan Tuan Gilang. Nah, langkah selanjutnya, penghasilan Tuan Gilang dikurangkan dengan pajak penghasilan Tuan Gilang, yaitu 50 juta dikurang dengan Rp21.500.000, jadi hasilnya yaitu Rp28.500.000. Nah, inilah yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 25 Tuan Gilang pada tahun 2019. Nah, kemudian Rp28.500.000 dibagi dengan 12 bulan untuk mengetahui angsuran Tuan Gilang setiap bulannya. Jadi, Rp28.500.000 dibagi dengan 12 bulan, yaitu senilai Rp2.375.000. Jadi, Tuan Gilang wajib membayar angsuran pajaknya tiap bulan, yaitu senilai Rp2.375.000. Dalam PPh pasal 25 terdapat 3 klasifikasi tarif yang diberlakukan bagi suatu badan usaha. Apa sajakah itu? Nah, klasifikasi tarif PPh pasal 25 tersebut didasarkan pada tingkat peredaran bruto yang dimiliki, yaitu yang pertama, jika penghasilan bruto dari wajib pajak badan bersangkutan kurang dari 4,8 miliar, maka tarif pajak yang dikenakan adalah 1%. Tarif tersebut kemudian dikalikan dengan penghasilan kotor atau peredaran bruto. Nah, yang kedua, jika penghasilan jika penghasilan yang diperoleh wajib pajak badan lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka perhitungan tarifnya adalah 0,25 yang kemudian dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Dan yang ketiga, jika penghasilan yang diperoleh lebih dari 50 miliar, maka perhitungan tarifnya yaitu 25% dikalikan PKP. Nah, pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak kali 25%. Nah, adapun contohnya yaitu dapat kita lihat pada layar ini. Pada tahun 2020, PT Nalia memperoleh penghasilan kotor sebesar 4 miliar, maka besar PPh PT Nalia adalah sebesar 4 miliar dikali 1%. Mengapa dikalikan 1%? Karena penghasilan PT Nalia tidak melebihi dari 4,8 miliar, sehingga hanya dikalikan 1% saja. Jadi, 4 miliar dikali 1% sama dengan 4,8
40 juta. Selama tahun 2020, PT Nalia telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar 8 juta dan pajak PPh pasal 23 sebesar 2 juta. Maka, pajak terutang PT Nalia adalah sebagai berikut. 40 juta dikurangkan dengan 8 juta tambah 2 juta, hasilnya yaitu 30 juta. Kemudian 30 juta tersebut dibagi dengan 12 bulan, sehingga menghasilkan angsuran pajak yang harus dibayarkan oleh PT Nalia tiap bulan dalam tahun berjalan, yaitu 30 juta dibagi 12 bulan, yaitu sebanyak Rp2.500.000. Jadi, PT Nalia harus membayarkan wajib pajaknya tiap bulan sebesar Rp2.500.000. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai PPh pasal 25. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Dinda Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.